Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem rapor digital yang dimiliki oleh SMPIT Asalam Juru. Rapor digital yang dimiliki oleh SMPIT Asalam Juru memiliki berbagai menu, diantaranya dashboard, data sekolah, data siswa, geodata siswa, input nilai, kehadiran, ekstrakurikuler, kokurikuler, tahfiz, catatan prestasi, rapor, ledger nilai, analisa siswa, dan template Excel. Kita jelaskan satu persatu berbagai menu yang ada di rapor ini. Pertama, dashboard. Dashboard ini tentu tampilan semua data yang akan kita input dan yang akan kita gunakan di rapor digital ini. Selanjutnya, data sekolah. Data sekolah ini perlu diinput untuk menyesuaikan lembar rapor yang nantinya akan kita cetak. Ini setelah saya input nama sekolah, MPSN, alamat, nama kepala sekolah, URL logo sekolah di sini digunakan untuk mengganti logo sekolah di lembar rapor yang kita gunakan. Nama wali kelas, kelasnya silakan diinput, tahun ajarannya silakan diinput, semesternya ada dua pilihan, ada ganjil dan genap. Akan disesuaikan dengan semester yang telah dilaksanakan. Ada perbedaannya, jika semester ganjil nanti di kehadiran ada fitur untuk jika semester ganjil nanti di kehadirannya tidak ada fitur untuk naik kelas ataupun meluluskan. Jika di semester genap dan periode semesternya itu akhir semester, maka akan ada fitur di kehadirannya untuk menaikkan kelas atau meluluskan. Selanjutnya, lokasi pembagian rapornya, tanggal pembagian rapornya, dan selanjutnya tanggal titi mangsanya. Jika semua informasi sekolah ini telah diinput, jangan lupa diklik tombol simpan data. Selanjutnya, kita lanjutkan ke data siswa. Di data siswa ini, user atau pengguna bisa menambahkan secara manual, bisa menambahkan dengan menggunakan template Excel yang telah kami terapkan di rapor digital ini. Silakan klik template-nya, nanti otomatis akan terdownload Excel-nya. Lalu di-input Excel-nya. Setelah di-input, silakan di-import. Ketika di-import akan langsung terupload nama siswa, NIS, NISN, kelas, dan selanjutnya. Itu untuk data siswa. Selanjutnya, biodata siswa. Biodata siswa pun sama. Ini baru muncul satu karena di data siswanya baru saya inputkan satu siswa. Di biodata siswa, silakan pilih nama siswa jika ingin merubah biodata siswa. Selanjutnya, di sini ada 3 tombol, ada template Excel, ada import Excel, ada download PDF. Untuk download PDF ini belum berfungsi karena masih butuh pengembangan. Template Excel-nya pun sama dengan menu yang ada di data siswa, digunakan untuk menginput biodata siswa melalui Excel yang nantinya dilanjutkan untuk diimport ke rapor digital. Tapi jika pengguna ingin menginputnya secara manual, silakan pilih nama siswanya lalu diinput secara manual. Selanjutnya kita ke menu berikutnya, yaitu input nilai. Pada menu input nilai ini kita pilih terlebih dahulu nama siswanya. Ini nama siswa baru muncul satu karena di data siswa baru saya inputkan satu siswa.
pilih siswa untuk input nilai. Pilih nama siswanya. Di sini ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok A, kelompok B, dan muatan lokal. Kelompok A yaitu mata pelajaran wajib. Silakan diinputkan oleh guru mata pelajarannya masing-masing. Nanti tidak perlu wali kelas yang ngisi, cukup guru mapelnya saja. Masing-masing guru mapel menginput mapel yang diampu. Jika sudah terinput, lalu masuk ke kelompok B. Ada 3 mata pelajaran pun sama, cukup guru mapelnya saja yang menginput. Tidak perlu wali kelasnya. Selanjutnya muatan lokal pun sama, cukup guru mapelnya saja yang menginput, tidak perlu wali kelasnya. Selanjutnya jika ingin menambahkan mata pelajaran muatan lokal, silakan pilih tombol tambah mata pelajaran yang ada di bawah ini. Klik lalu diinputkan mata pelajarannya, pilih OK. Itu untuk menambahkan mata pelajarannya yang di muatan lokal. Jika semuanya sudah terinput nilainya, jangan lupa pilih tombol simpan semua nilai, karena jika tidak diklik tombol simpan semua nilainya, maka tidak akan tersimpan semua nilai yang sudah diinputkan. Selanjutnya kita lanjutkan ke kehadiran. Seperti biasa, sama dengan input nilai, pilih siswa, lalu silakan diinputkan jumlah kehadirannya, sakitnya berapa hari, izinnya berapa hari, alfanya pun berapa hari, lalu diinput total hari efektif belajarnya. Selanjutnya akan muncul ringkasannya. Ini adalah persentase kehadirannya. Nah, ini karena tadi di data sekolah kita menginputkan akhir semester genap, maka di kehadirannya bisa ditentukan status kenaikan kelasnya ataupun kelulusannya. Ini kenapa kok nggak ada kelulusannya? Karena data siswa yang kita inputkan baru kelas 7. Berbeda jika pengguna menginputkan data siswa yang kelas 9, maka otomatis akan muncul lulusnya di sini. Karena ini kelas 7 dan di akhir semester genap, maka akan muncul naik kelasnya. Jika masih akhir semester ganjil, maka tidak perlu dipilih naik kelas atau lulusnya, biarkan saja belum ditentukan. Selanjutnya, jika sudah terinput semua, jangan lupa diklik simpan datanya. Selanjutnya, jika kehadirannya sudah terinput, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu ekstrakurikuler. Di ekstrakurikuler ini silakan dipilih nama siswanya, lalu diinput. Ada ekstrakurikuler wajib, ada ekstrakurikuler pilihan, ya silakan diinput. Kalau ekskul pilihan cukup dipilih satu saja. Kalau ekskul wajib, maka pramuka tata suci wajib diinput nilainya. Selanjutnya jangan lupa pilih simpan semua nilai. Berikutnya kita lanjutkan ke kokurikuler. Di kokurikuler ini sama, pilih siswanya. Kokurikuler ini yang menginputkan adalah guru BP dan guru BK. Tentu koordinasi dengan wali kelasnya. Di sini ada 4 unsur yang sudah diterapkan di SMP ITA Salam Curug, yaitu kreatif, islami, teknologi, dan akhlak. Ini sudah dibuatkan sedikit pendek deskripsinya, nanti silakan dibuat jika ingin lebih panjang. Diinputkan secara manual, diinputkan oleh BP dan BK, tidak perlu wali kelas. Jika sudah selesai, jangan lupa pilih simpan kokurikulernya. Selanjutnya tahfiz. Kita lanjut ke menu tahfiz. Tahfiz ini yang menginputkan adalah koordinator tahfiz, tidak perlu wali kelasnya. Silakan diinputkan oleh
fasilitator tahfiz Quran dan fasilitator tahfiz hadis. Diinputkan suratnya apa, ayat berapa, juznya juz berapa, hadisnya yang sudah dihafal berapa, dan detail hadisnya tentang apa. Jika sudah selesai, pilih simpan data tahfiz. Kita lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu catatan prestasi. Nah, ini di catatan prestasi sudah saya input satu siswa atas nama Afifah Liana Zahira. Jika ingin menambahkan catatan prestasi siswa yang lainnya, silakan pilih tambah prestasi. Ini dipilih nama siswanya, lalu jenis prestasinya apa, apakah akademik, apakah non-akademik, apakah olahraga, dan seterusnya. Pilih tingkat prestasinya, apakah tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Nama prestasinya apa? Contoh juara 1 Olimpiade Matematika. Peringkat juaranya apa? Contoh juara 1 medali emas. Tanggalnya, tanggal berapa pelaksanaannya. Penyelenggaranya silakan diinputkan. Contoh penyelenggaranya adalah Gugus 02 Kecamatan Curug. Nah, jika sudah terinputkan, jangan lupa tambah prestasi. Ini karena belum diinput, cukup klik batal saja. Oke, catatan prestasi sudah, kita lanjutkan ke rapor. Rapor ini adalah hasil inputan data yang sudah kita input di menu di atas ini. Di rapor ini silakan pilih kelasnya. Ini kenapa yang muncul kelas 7 doang, kelas 8, kelas 9 nggak muncul, karena data siswa yang saya inputkan adalah hanya siswa kelas 7 di sininya. Nanti kalau teman-teman sudah menginput data siswa ada kelas 8-nya, maka akan muncul di sini pilihan kelas 8. Ini karena kelas 7 maka yang muncul hanya kelas 7. Siswanya baru 1 maka yang muncul hanya 1. Ini adalah rapor siswa yang sudah kita inputkan. Ada kelompok wajib, mata pelajaran wajib, kelompok B, muatan lokal, capaian tahfiz, ekstrakurikuler, kokurikuler, kehadiran, catatan wali kelas, catatan prestasi, dan diakhiri dengan tanggapan orang tua wali. Lalu ini bisa di-download jika kita ingin mencetaknya. Selanjutnya ada ledger nilai. Di ledger nilai ini ada berbagai kelompok, ada rapor, ada ledger harian, ledger STS, ledger SAS, ledger ekskul, dan ada ledger tahfiz. Ini tentu sesuai dengan data ataupun nilai yang sudah kita inputkan di menu rapor digital ini. Jika kita ingin memunculkan semua siswa, maka silakan pilih di atasnya ini adalah semua kelas. Tapi jika kita hanya ingin memunculkan kelas 7 saja, maka silakan pilih kelas 7. Maka yang muncul hanya kelas 7 nanti di ledgernya. Kenapa kok yang muncul kelas 7? Kelas 8, kelas 9 nggak muncul? Karena tadi data siswa yang saya inputkan adalah hanya data kelas 7. Selanjutnya jika ingin dicetak silakan pilih download. Nah, perlu diketahui oleh para pengguna bahwa ketika mendownload ini jangan aneh kalau hanya sepotong nanti yang munculnya. Karena yang kita munculkan potong segini doang nih. Maka harus kita kecilkan dulu layarnya. Kita kecilkan layarnya, nah sampai segini full, baru kita pilih download. Kita lanjutkan ke menu berikutnya, analisa siswa. Analisa siswa ini memudahkan para wali kelas untuk menyampaikan informasi perkembangan siswanya. Contoh di sini yang sudah diinputkan adalah Afifah Liana Zahira. Diklik, maka akan muncul ini, dia akan muncul mata pelajaran terbaiknya apa, mata pelajaran yang perlu ditingkatkan apa, analisa potensi dan bakat siswanya itu apa saja,
juga muncul gaya belajarnya, akan muncul juga rekomendasi pembelajaran yang perlu diterapkan oleh orang tua dan dijalankan oleh siswa. Prestasi ekstrakurikulernya juga akan muncul. Selanjutnya, jika ingin di print analisa siswa ini, silakan download analisanya. Baiklah, itu dia berbagai fitur yang ada di rapor digital SNPIT As-Salam Curug. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.